Saya Nurul Huda. Di sini saya mau menjelaskan materi mengenai sistem ekonomi Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Disva Lidian Handayani, SEI MEI. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai masalah pokok ekonomi Islam. Ada kesenjangan antara ketersediaan jumlah sumber daya yang terbatas atau limited research dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas atau unlimited needs. Dari konsep ini terlihat bahwa permasalahan pokok ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional adalah kelangkaan dari sumber daya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Masalah-masalah pokok dalam ekonomi disebabkan oleh 3 faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, kelangkaan sumber daya. Akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara ketersediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasar yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Di dalam ekonomi konvensional, manusia digambarkan sebagai makhluk yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas, sehingga tidak sesuai jumlah sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, terbatasnya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ini tidak selalu tersedia dalam jumlah yang berlimpah, sehingga manusia harus memikirkan cara untuk melakukan produksi secara efisien. Menurut Samuelson, ketiga faktor tadi dapat dijabarkan dalam 3 persoalan pokok, yaitu yang pertama, what to produce atau apa yang diproduksi. Masalah utama ekonomi yang pertama adalah memutuskan jenis barang dan jasa apa yang perlu diproduksi, yang diikuti dengan keputusan tentang berapa yang harus diproduksi. Keputusan ini didasarkan pada preferensi dan prioritas masyarakat. Yang kedua, how to produce atau bagaimana memproduksi. Masalah kedua dari ekonomi adalah memutuskan bagaimana memproduksi barang-barang ini. Masyarakat harus memutuskan kombinasi faktor terbaik untuk menciptakan output barang dan jasa yang diinginkan. Yang ketiga, for whom to produce atau untuk siapa diproduksi. Masalah utama ketiga dari ekonomi adalah memutuskan untuk siapa memproduksi barang-barang ini. Dengan kata lain, dapat dikatakan itu adalah keputusan alokasi barang di antara anggota masyarakat. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan kelangkaan relatif? Berikut ini 3 faktor penyebab kelangkaan relatif. Yang pertama, ketidakmerataan distribusi sumber daya. Secara sunatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin ketersediaan rezeki bagi setiap makhluk ciptaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan dunia dengan segala isinya dengan berbagai keragaman. Masing-masing daerah dan wilayah memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Ada daerah yang kaya dengan sumber daya alam tetapi miskin sumber daya manusia. Ada daerah yang kaya akan minyak tetapi miskin dengan air dan lain sebagainya. Yang kedua, keterbatasan manusia. Manusia seringkali tidak bisa memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk mengolah sumber daya yang ada secara optimal. Hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan relatif. Yang ketiga, konflik antara berbagai tujuan hidup. Tujuan hidup di antara manusia sangat memungkinkan terjadinya perbedaan. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya perbedaan prioritas dan pemahaman terhadap makna hidup yang terlalu sempit. Disinilah ilmu ekonomi berperan dalam mengatasi kelangkaan relatif ini sehingga tujuan utamanya untuk mencapai falah dapat tercapai. Peran ekonomi dalam pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan dengan mengatur 3 aspek dasar ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Berikutnya akan membahas karakteristik ekonomi Islam. Ada 4 karakteristik ekonomi Islam, yaitu istishad rabbani, ekonomi ketuhanan, istishad ahlaki, ekonomi akhlak, istishad insani, ekonomi kerakyatan, dan istishad wasati, ekonomi pertengahan. Sementara itu, International Association of Islamic Banks atau IAIB dalam Al-Mawsu'ah Al-Ilmiyah wa Al-Amaliyah lil
Islamiyah menyebutkan beberapa karakteristik ekonomi Islam, yaitu harta kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sebagai khalifah. Yang kedua, ekonomi terikat oleh akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga, terdapat keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas. Yang keempat, adanya keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, penjaminan kebebasan individu. Yang keenam, adanya otoritas negara di bidang perekonomian. Yang ketujuh, adanya panduan konsumsi. Yang kedelapan, adanya petunjuk investasi. Adanya kewajiban zakat, dan yang terakhir adanya pelarangan riba. Selanjutnya, fondasi ekonomi Islam. Fondasi dasar ekonomi Islam tidak terlepas dari filosofi Islam dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat. Bank Indonesia dalam Perbankan Syariah 2002 menyaring menjadi 4 fondasi ekonomi syariah, yaitu akidah, merupakan fondasi utama dari segala aktivitas manusia di muka bumi termasuk aktivitas ekonomi. Yang kedua, syariah, merupakan fondasi pendukung konsep akidah. Yang ketiga, akhlak, merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama manusia, manusia dengan lingkungan, dengan manusia pencipta alam semesta, agar hubungan tersebut menjadi harmoni dan sinergis. Yang keempat, ukhuwah, merupakan fondasi pendukung berikutnya dalam segala aktivitas ekonomi. Pilar ekonomi Islam berdiri di atas fondasi akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah yang berguna sebagai penyangga tujuan ekonomi. Pilar dapat digunakan sebagai alat ukur kokoh tidaknya bangunan ekonomi, mulai dari level individu, instansi, maupun sistem. Pilar ekonomi Islam meliputi keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Tujuan ekonomi Islam. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras tujuan syariat Islam itu sendiri atau maqasid syariah, yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, hayatan thayyiban. Kesejahteraan yang berpegang pada norma moral, persaudaraan dan keadilan, kesetaraan distribusi pendapatan, dan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Nilai-nilai dalam ekonomi Islam yaitu kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara absolut, berusaha dengan berkeadilan, kerjasama dalam kebaikan, dan pertumbuhan yang seimbang. Pembahasan yang terakhir mengenai prinsip dasar ekonomi Islam. Ada 6 prinsip dasar, guiding principles, dalam ekonomi Islam yang merupakan implikasi dari nilai filosofi ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dari perilaku ekonomi, yaitu pengendalian harta individu, distribusi pendapatan yang inklusif, bertransaksi produktif, dan berbagi hasil, transaksi keuangan terkait erat sektor real, partisipasi sosial untuk kepentingan publik, dan bertransaksi atas kerjasama dan keadilan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di share ke teman-temannya. Semoga penjelasan singkat mengenai sistem ekonomi Islam bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi teman-teman.